Ibnu Umar menceritakan kisah lain. Nabi SAW suatu saat datang menemui Ibnu Sayyad dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau alaihissalatu wassalam berlindung atau ngumpet di balik sebatang pohon kurma. Di sana Ibnu Sayyad sedang ada. Lalu diintip oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Saat itu Ibnu Sayyad sedang berbaring di bawah. Ketika diintip dan menunggu apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Ibnu Sayyad, maka apa yang dilakukan dan yang akan dikatakan nanti bisa membongkar hakikat dia yang sebenarnya. Diintip oleh Nabi SAW dan Ibnu Sayyad tidak mengetahui kedatangan Nabi SAW. Celakanya, sayangnya ibunya Ibnu Sayyad melihat Rasul SAW, kepergok. Lalu berkata ibunya ini kepada anaknya Ibnu Sayyad, "Ya Saf, wahai Saf." Saf ini panggilan ibunya kepada Ibnu Sayyad. Seringkali orang punya nama tapi panggilan orang tuanya beda ya. Beda ya. Ya Saf, wahai Saf, maksudnya Ibnu Sayyad. Hada Muhammad, ini ada Muhammad, ngintip nih. Maka Ibnu Sayyad pun kemudian bangun dan menyadari kehadiran Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, "Lau tarakatsu bayyana." Seandainya ibunya ini diam, pasti nanti akan jelas siapa Ibnu Sayyad ini yang sebenarnya. Tidak cukup memata-matai secara langsung. Nabi SAW kadang-kadang mengutus sahabatnya untuk memata-matai Ibnu Sayyad, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Ibnu Sayyad. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, Rasul SAW pernah mengutus aku menemui ibunya, ibu Ibnu Sayyad. Kata beliau, tanya kepada ibunya berapa lama ibunya mengandung Ibnu Sayyad. Aku pun mendatangi ibunya dan bertanya, lalu ibunya menjawab, aku mengandung dia selama 12 bulan. Lebih berapa? Lebih 3 bulan. Biasanya kan kita dihamilkan atau dikandung 9 bulan, ini sampai 12 bulan. Lalu aku pulang dan kembali kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengutus aku lagi. Tanya dia tentang jeritannya, tangisannya ketika dia lahir. Kayak apa? Datang lagi, ditanya. Ibunya menjawab, dia menangis, dia menjerit ketika lahir seperti tangisan bayi yang berisi 1 bulan. Sudah beda kan? Sudah beda, ya. Makanya Nabi SAW melihat beberapa kejanggalan dan seringkali memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji dia, untuk mengetahui hakikat Ibnu Sayyad yang sebenarnya. Berkata Nabi SAW, sungguhnya aku memata-matai kamu, ya. Lalu berkata Ibnu Sayyad, khaba'tali hatmasyatin ufara wad dukhan. Kamu memata-matai aku seperti binatang buas yang mau menerkam mangsanya, kambing yang akan menjadi mangsanya. Pernah lihat singa, harimau, macan atau yang sejenisnya ketika mau memangsa kambing umpamanya atau rusa, apa yang dia lakukan? Mengendap-endap dulu kan? Tidak langsung dari jauh dikejar, oh kabur tuh, akan kekejar. Tapi mengendap-endap dulu biar apa? Biar dekat sampai jarak tertentu yang kira-kira dia bisa menerkam baru diterkam. Seperti itu. Wadukhan. Dia mengatakan dukhan, tapi karena dia ingin mengatakan Tuhan tapi tidak mampu, akhirnya hanya mengatakan duh. Maknanya adalah dukhan. Dan yang dimaksud duh atau dukhan, jadi Ibnu Sayyad melihat dukhan. Makna dukhan adalah apa? Asap.
Itu mungkin yang dimaksud dengan ayat yang nanti akan kita bahas. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Tunggulah suatu hari ketika di hari itu langit datang dengan membawa awan. Nanti salah satu di antara tanda besar dari hari kiamat adalah munculnya dukhan. Kita akan bahas setelah membahas Dajjal, setelah membahas Nabi Isa, setelah membahas Ya'juj dan Ma'juj, baru sampai ke dukhan. Berarti sekitar 6 atau 7 kali pertemuan yang akan datang, setahun yang akan datang. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah ketika menjelaskan tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad melakukan praktek perdukunan dengan bahasa jin. Dia memutus ungkapan satu kata menjadi setengahnya. Seperti dukhan, dia katakan dukh. Ketika Nabi SAW mengetahui hal ini, maka terbuktilah bahwa itu ada kolaborasi dengan setan. Antara apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad, ada bantuan dari setan. Lalu berkatalah Nabi kepada dia, "Ikhsa falan ta'du qadrak." Pergi kamu. Kamu tidak akan bisa melebihi batas dari kemampuanmu. Ya, itulah Nabi SAW memata-matai Ibnu Sayyad karena dicurigai Dajjal. Ibnu Sayyad ini kemudian mati, wafat. Sebagaimana riwayat dari Jabir radhiyallahu an, faqadna Ibnu Sayyad yaumal harrah. Kami kehilangan Ibnu Sayyad pada hari yang amat sangat panas, di musim panas. Mungkin sekitar bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus begitu. Dan hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan Imam Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini. Ya, matinya di Madinah dan dia disolatkan oleh kaum muslimin. Berarti matinya dalam keadaan apa? Islam. Kalau datanya demikian, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan? Yakin? Kalau para sahabat sumpah demi Allah dia itu Dajjal.